Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Armando Simbolon dengan NPM 25106310202005 dari kelas Manajemen 2G. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis hasil analisis data bisnis pedagang UMKM yang berlokasi di kawasan Adiarsa, daerah Adiarsa, dan sekitar kampus Unsika. Dalam analisis ini, saya menggunakan tiga metode peramalan penjualan, yaitu moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Tujuannya adalah untuk membayangkan penjualan masing-masing pedagang pada bulan April. Langsung aja kita mulai. Ini saya melakukan wawancara langsung kepada 5 pedagang UMKM break. Dan berikut adalah data yang berhasil saya kumpulkan. Yang pertama itu adalah penjual jus bernama Bang Asep berlokasi di Adiarsa. Penjualannya di bulan Januari 3.200, Februari 2.500, dan Maret 2.700. Kedua, tukang bakso bernama Bang Zidan. Dia juga di Adiarsa. Penjualannya di Januari 12.300, Februari 13.000, dan Maret 11.900. Ketiga, itu adalah tukang gorengan bernama Bang Yogi. Berlokasi di Adiasa juga. Penjualannya di Januari 380, Februari 510, dan Maret 350. Keempat, ada tukang ayam geprek bernama Bang Caki. Berlokasi di kawasan Sika, daerah Sika. Penjualannya di Januari 150, Februari 250, dan Maret 130. Kelima, itu adalah penjual cilok bernama Bang Asep. Dia juga berlokasi di daerah Unsika. Penjualannya di Januari 9.120, Februari 10.200, dan Maret 8.900. Semua data penjualan ini dalam satuan unit ya, yaitu porsi, cup, atau bungkus per bulannya. Nah, sekarang adalah grafik perbandingan. Dari grafik perbandingan ini, kita dapat melihat secara visual perbedaan volume penjualan antar pedagang. Terlihat jelas bahwa tukang bakso memiliki volume penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pedagang lainnya, mencapai kisaran 11.000 hingga 13.000 unit per bulan. Di posisi kedua ada penjual cilok dengan kisaran 8.900 hingga 10.200 unit. Kemudian penjual jus berkisaran 250 hingga 3.200 cup. Sementara tukang gorengan dan tukang geprek memiliki volume yang jauh lebih kecil, di bawah 600 unit per bulan. Pola penjualan sebagian besar pedagang terlihat fluktuatif ya, naik di satu bulan dan kembali turun lagi di bulan berikutnya. Ini menjadi dasar analisis mengapa peramalan itu penting dilakukan. Pertama, itu adalah penjual jus. Sekarang kita masuk ke perhitungan per pedagang. Yang pertama adalah penjual jus Bang Asep di daerah Adiarsa. Data penjualannya Januari itu 3.200, Februari 2.500, dan Maret 2.700. Metode pertama itu adalah moving average dengan N-nya 93. Rumusnya adalah jumlah penjual selama 3 bulan dibagi 3. Jadi 3.200 ditambah 2.500 ditambah 2.700, dan itu hasilnya 8.400, lalu dibagi 3. Sehingga ramalan bulan April adalah 2.800. Metode kedua, exponential smoothing dengan alfanya 0,2. Rumusnya adalah ramalan periode sebelumnya ditambah alfa dikali selisih data aktual dengan ramalan sebelumnya. Hasilnya adalah 2.500 tambah 0,2 dikali 2.700 dikurang 2.500 sama dengan 2.500 ditambah 40. Itu 2.540. Metode ketiga, proyeksi tren. Setelah menghitung nilai B dan A diperoleh B sama dengan minus 250 dan A sama dengan 3.300. Maka ramalan bulan April dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3.300. Tambah negatif 250 dikali 4, hasilnya 2.300. Inilah hasil perhitungan dari penjual jus. Nanti catatannya saya berikan di akhir video.
Selanjutnya adalah tukang bakso. Pedagang kedua adalah tukang bakso Bang Zidan, dan dia berlokasi di daerah Diarsa. Data penjualannya Januari 12.300, Februari 13.000, dan Maret 11.900 dengan moving average N sama dengan 3. 12.300 ditambah 13.000 ditambah 11.900 dibagi 3 itu hasilnya 37.200 dibagi 3 sama dengan 12.400 satuan. Dengan eksponensial smoting, alfanya adalah 0,2, jadi sama dengan 13.000 ditambah 0,2 dikali 11.900 dikurang 13.000 dan hasilnya 13.000 ditambah negatif 220 sama dengan 12.780 satuan. Dan proyeksi tren nilai B negatif 200 dan A adalah 12.800, maka Y sama dengan 12.800 ditambah negatif 200 dikali 4. Hasilnya adalah 12.000 unit. Terlihat bahwa penjual tukang bakso ini memiliki tren yang sedikit menurun di menuju bulan April. Yang ketiga itu adalah tukang gorengan. Pedagang ketiga, tukang gorengan yang bernama Bang Yogi, dia berlokasi di Arsa juga. Data penjualannya di Januari itu adalah 380, Februari 510, dan Maret 350. Dengan moving average N-nya 93. 380 ditambah 510 ditambah 350 dibagi 3 itu hasilnya 1240 dibagi 3 sama dengan 413,3. Dengan eksponensial smoting alfanya adalah 0,2, jadi 510 ditambah 0,2 dikali 350 dikurangi 510, hasil 510 itu ditambah negatif 32 sama dengan 478 unit. Dengan proyeksi tren nilai B negatif 15 dan A 443, maka Y-nya sama dengan 443 ditambah negatif 15 dikali 4. Hasilnya adalah 383,3 satuannya. Nah, penjualan gorengan terlihat naik di bulan Februari namun kembali turun lagi di bulan Maret, sehingga perkiraan bulan April itu cenderung rendah. Selanjutnya adalah tukang ayam geprek. Pedagang keempat, tukang ayam geprek yang bernama Bang Zaki, lokasinya di daerah Onsika. Data penjualannya di Januari 150, Februari 250, dan Maret 130 dengan moving average N-nya sama dengan 3. Jadi 150 ditambah 250 ditambah 130 dibagi 3 hasilnya 530 dibagi 3 sama dengan 176,7. Dengan eksponensial smoting alpha 0, dengan alfanya 0,2, jadi 250 ditambah 0,2 dikali 130 dikurangi 250 dan hasil 250 ditambah negatif 24 sama dengan 226. Dan proyeksi tren nilai B negatif 10 dan A 196,7, maka Y sama dengan 196,7 ditambah negatif 10 dikali 4 hasilnya 156,7. Di antara 5 pedagang, tukang ayam geprek ini memiliki volume penjualan yang paling rendah dan tren ke depan masih menunjukkan penurunan. Nah, slide ke-8 dan penjualan selanjutnya adalah penjual cilok dan dengan penjual bernama Mang Asep dan lokasinya di daerah Onsika. Data penjualannya Januari adalah 9.120 dan Februari 10.200 dan Maret 8.900. Dengan moving average N-nya 93. 9.120 ditambah 10.200 ditambah 8.900 dibagi 3 hasilnya 28.220 dibagi 3 sama dengan 9.407. Dengan eksponensial smoting alfanya adalah 0,2, jadi
10.200 ditambah 0,2 dikali 8.900 dikurangi 10.200 dan hasilnya adalah 10.200 ditambah negatif 260 sama dengan 9.940 unit. Dengan proyeksi tren, nilai B negatif 110 dan A adalah 9.626,7. Maka Y-nya sama dengan 9.626,7 ditambah negatif 110 dikali 4. Hasilnya adalah 9.186,7. Penjualan cilok ini cukup tinggi dan konsisten, meski juga menunjukkan tren yang sedikit menurun. Nah, berikut sekarang di slide rekapitulasi ramalan April. Nah, berikut adalah rekapitulasi hasil ramalan penjualan bulan April dari metode ketiga untuk semua pedagang. Jika kita bandingkan, tukang bakso tetap menjadi pedagang dengan ramalan penjualan tertinggi di semua metode, berkisaran antara 12.000 hingga 12.780 unit. Dan sementara tukang ayam geprek memiliki ramalan terendah berkisaran antara 156,7 hingga 226 unit. Terlihat pula bahwa exponential smoothing cenderung menghasilkan ramalan yang lebih tinggi dibandingkan dua metode lainnya. Sedangkan trend projection menghasilkan nilai yang paling konservatif. Nah, ini adalah grafik ramalan April. Grafik ini menampilkan hasil metode ketiga secara visual untuk bulan April. Garis kuning mewakili exponential smoothing yang umumnya berada di posisi tertinggi. Garis biru melambangkan moving average di posisi tengah dan garis hijau mewakili proyeksi tren di posisi terendah. Perbedaan antar metode tidak terlalu besar, namun pola ini konsisten di hampir semua pedagang. Ini menunjukkan bahwa metode ketiga saling melengkapi dan bisa digunakan bersama sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bisnis. Dan sekarang adalah hasil wawancara penjual jus. Ini adalah videonya, video hasil wawancaranya, dan sayangnya penjual jus tidak mau diajak berfoto untuk menjadi dokumentasi saya. Bang, Selanjutnya nama bang siapa ya? adalah hasil wawancara tukang bakso. Ini adalah hasil wawancaranya dan ini adalah dokumentasi penjualnya. Bang, pernah namanya saya nama. Sekarang hasil wawancara tukang gorengan. Izin bang, pernah. Selanjutnya ada hasil wawancara tukang ayam geprek. Sekarang adalah hasil wawancara tukang cilok. Oke, ini adalah hasil perhitungan saya. Ini ada dari tukang jus, tukang bakso, dan tukang gorengan. Ini adalah dari penjual ayam geprek dan penjual cilok. Nah, kesimpulan dan penutup sekarang. Sebagai kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan, pertama, tukang bakso merupakan pedagang dengan omset tertinggi mencapai kisaran 12.000 hingga 12.400 unit per bulannya. Sedangkan tukang ayam geprek itu memiliki volume terendah. Kedua dari hasil trend projection, 4 dari 5 pedagang menunjukkan tren penjualan menurun menuju bulan April. Ini bisa menjadi sinyal bagi pedagang untuk lebih berhati-hati dalam mengelola stok dan pengeluaran. Nah, ketiga, setiap metode memiliki keunggulannya masing-masing. Moving average cocok untuk data yang stabil. Exponential smoothing lebih responsif terhadap perubahan. Dan trend projection itu memberikan gambaran arah jangka panjang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.